yang terdapat ligamen inguinale, lalu musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Lalu yang vertikal muscle-nya ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Selanjutnya untuk rectum. Nah, rectum ini terbagi menjadi dua, yaitu rectum proprium dan canalis analis. Nah, jadi sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorectal. Nah, untuk sisi dalamnya atau tunica mucosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut oleh plica transversalis recti. Nah, lalu untuk yang canalis analis dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal atau columna rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum yang epitelnya kolumner atau cuboid. Lalu zona kutanea adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Lalu zona hemorrhoidalis adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena penebalan vena hemorrhoidalis. Lalu pada permukaan akan dijumpai columna rectalis, valvulae analis, dan sinus rectalis. Nah, untuk otot-otot pada canalis analis ini ada musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos, lalu musculus purgator ani yang merupakan otot polos, lalu musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet, dan musculus puborectalis yang merupakan otot skelet bagian dari musculus levator ani. Selanjutnya neurovaskularisasinya. Jadi terdapat arteri rectalis superior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior, lalu analis. Lalu arteri rectalis media yang merupakan cabang dari iliaca interna, lalu arteri rectalis inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Lalu untuk venanya, vena rectalis superior beranastomasi dengan vena rectalis media dan inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Pada analis kanalis, drainase vena yang terletak di atas linea pecti naik akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinet akan bermuara ke vena cava inferior. Selanjutnya untuk inervasinya, untuk yang simpatis diinervasi oleh nervus splenolumbalis, untuk yang parasimpatis oleh splanchnici pelvici atau nervus erigentes. Untuk rectum bagian caudal sudah mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Selanjutnya peritoneum. Jadi peritoneum ini dibedakan menjadi dua, yaitu
peritoneum parietal, dan visceral. Untuk yang parietalnya akan melapisi bagian dalam dinding abdomen dan jadi bagian dari dinding abdomen. Untuk yang visceral merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Lalu kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini ada dua, yaitu yang greater dan lesser. Nah, atau yang bisa kita sebut oleh cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, kedua cavum ini akan dihubungkan oleh suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, organ intraperitoneal ini adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum atau berada pada cavitas peritonealis, yang itu meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, pankreas bagian cauda, lalu lien, dan hepar. Nah, untuk organ-organ peritoneal atau yang berada di luar cavitas peritoneum ini ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pars ascendens descendens, lalu inferior, lalu pankreas, lalu ureter, lalu kolon ascendens dan descendens, lalu kidney atau ginjal, lalu esophagus dan rectum. Selanjutnya terdapat duplicator peritoneum. Jadi duplicator peritoneum itu ada tiga, yaitu mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Untuk mesenterium ini merupakan struktur yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Jadi ini contohnya, kalau kolon itu merupakan mesenteriumnya mesokolon. Untuk intestinum tenio itu mesenterium, lalu appendix, mesoappendix. Lalu ada omentum. Di sini ada omentum maius dan omentum minus. Omentum maius tersusun oleh 4 ligamen, yaitu ligamen gastrofrenica, gastrosplenica, gastrocolica, dan ligamen splenorenale. Untuk omentum minus disusun oleh 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenale dan gastrohepatica. Selanjutnya ligamentum peritonei. Untuk yang berada di hepar, ini ada ligamen falciform, hepatoduodenale, dan gastrohepatica. Nah, untuk yang gaster ada gastrofrenica, gastrosplenica, dan gastrocolica.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.